Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kemenangan ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bukan di tempat lain. Tuhan, kami datang padamu. Hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Kau tidak jauh dari kami. Kau tidak sejauh doa. Karena kami sedang berkumpul berdoa bersama. Menaikkan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau senang melihat anak-anak-Mu yang berdoa. Karena doa adalah berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk mengenal Engkau dengan lebih lagi. Mengenal Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Untuk mengerti kehendak-Mu. Sehingga ketika kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Dan lawat setiap kami Tuhan. Supaya ini jangan hanya menjadi program doa malam. Tapi setiap yang hadir di tempat ini akan mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini yang akan mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur. Amin. Selamat malam, silakan duduk Bapak Ibu. Senang bertemu kembali dengan saudara hampir 3 tahun lebih ya Cisoke. Tidak bertemu dengan saudara, saya juga di Abel of Industry ketemunya Zoom terus Bapak Ibu. Ya, setiap hari Zoom terus. Sampai bosen kadang-kadang, kepengen ketemu juga. Ya, nah Bapak Ibu 3 tahun, ini hampir 3 tahun ya COVID ya. Saudara belajar apa? Saya ingat Pak Lukas bilang begini, kalau selama pandemi kita nggak berubah, tidak ada sesuatu pun yang kita berubah, berarti kita nggak belajar apa-apa dari pandemi. Saudara bilang, belajar apa Kak? Bisnis saya tutup. Belajar apa Kak? Saya di PHK. Belajar apa Kak? Saya berantem terus sama suami saya karena di rumah terus biasa. Suami di mana, istri di mana. Sekarang 24 jam di rumah. Nah saudara, ini yang menjadi tantangan. Saya melihat begini saudara. Saat ini ada 2 macam orang Kristen. Yang mengalami Tuhan selama pandemi dan tidak bersungut-sungut walaupun menghadapi masa sulit. Ya, itu hari ini dia akan maju terus. Amin gak saudara? Amen. Tapi ada orang Kristen yang kedua saudara. Yang selama pandemi dia marah-marah sama Tuhan. Bersungut-sungut. Hari ini kalau ditanya kok gak ke gereja? Online, alasannya online. Nah online itu maaf Bapak Ibu. Kalau kita lagi disuruh di rumah terus dan kita harus online selama 2 tahun itu, mau gak mau kita harus taat ya. Itu bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah. Tapi kalau sekarang sudah di open, masih terus mau online dengan alasan tanda kutip ya, kalau masih takut masih oke lah ya gitu. Tapi alasannya bukan karena takut ketularan saudara, karena memang tidak mau ibadah lagi. Itu yang bahaya saudara. Pakai alasan saya maunya online. Ya, tapi online juga ibadah online apa enggak kita kan gak ada yang tahu saudara. Akhirnya orang Kristen yang kedua ini adalah orang Kristen yang sudah cuek, yang sudah enggak ada keinginan lagi untuk ibadah karena 2 tahun ibadahnya modelnya ngelihat di HP ya, enggak ketemu orang dan dia juga udah habis dia punya apa? Kerinduannya itu udah habis. Jadi dia tidak punya keinginan mau ibadah lagi. Kehausannya udah gak ada lagi saudara. Sudah kena dengan arus pandemi itu. Hati-hati saudara.
Dan dia sekarang kalau ditanya, oh saya ke gereja ini, ke gereja ini. Ini yang kita disebut adalah Kristen yang tercecer. Nggak tahu kececer kemana. Hati-hati saudara. Ya, kalau kececernya masuk ke gereja lain gitu ya oke lah ya. Tapi kalau nggak ke gereja lain, masuknya ke tempat lain. Ya, nah itu yang bahaya. Jadi hari-hari ini masa penentuan. Saya melihat ada beberapa teman saya juga akhirnya jadi tidak ada kehausan lagi saudara. Ya, tapi untuk mereka yang selama pandemi mengalami lawatan, benar-benar mengerti apa maksud Tuhan, wah dia maju terus saudara. Amin. Nah hari ini saya mau menguatkan setiap saudara. Ya, saat ini kita berkumpul bersama-sama, mari kita belajar sesuatu. Topik saya hari ini adalah berdasarkan pesan profetis yang saya nanti akan sampaikan untuk Abel of Jamblang. Ya. Tentang doa yang menggerakkan tangan Tuhan, emang bisa? Bisa, bisa karena tidak ada yang mustahil. Terus apa yang bisa menggerakkan tangan Allah? Saudara, mari kita lihat. Seruan doa kita di dalam kesesakan, itulah yang menggerakkan kita. Mari kita baca Keluaran 3 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini Tuhan loh yang ngomong. Tuhan yang berfirman. Jadi ketika ribuan tahun yang lalu orang Israel menjadi budak dan sengsara, itu mereka berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Dan Tuhan mendengar seruan-seruan mereka di dalam kesesakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa ternyata kesesakan itu adalah kondisi yang sangat buruk. Kenapa? Kesesakannya orang Israel sama kesesakan kita hari ini beda. Seseknya sama tapi kondisinya beda ya saudara. Ya, nah dikatakan di Amsal 24, tawar hati pada masa kesesakan itu kecil kekuatan kita. Jadi inilah yang bahaya. Di masa pandemi ini banyak orang yang akhirnya jadi tawar hati. Ini yang bahaya karena kalau kita tawar hati dikatakan kekuatan kita itu jadi kecil. Semangat kita jadi lemah. Dan kondisi kesesakan seperti itulah yang dialami oleh orang Israel. Amsal 27 ayat 9 katakan penderitaan itu merobek jiwa. Bapak bisa bayangin mentalnya orang Israel 400 tahun loh sengsara. Jadi budak. Ya. Nah hari ini kita melihat bukan hanya orang Israel saja. Banyak orang percaya juga tidak mampu berseru pada saat kesesakan. Benar enggak? Tidak mampu berseru kepada Tuhan untuk menaikkan kesesakan mereka dalam bentuk permohonan. Yang ada adalah kecenderungan manusia ketika dia mengalami kesesakan, yang ada adalah bukan doa yang keluar tapi persungutan, kemarahan, omelan. Itulah yang membuat orang Israel mengalami kesesakan yang luar biasa. Tapi lewat doa-doa mereka Tuhan mendengar. Jadi tangan Tuhan akhirnya bergerak menolong orang Israel. Itu karena doa-doa yang diserukan. Karena mereka ada di dalam kesesakan. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan doa. Jangan anggap enteng doa. Kenapa? Ketika engkau berdoa, ketika engkau berseru di dalam kesesakan, Tuhan bisa menggerakkan tangannya. Amin. Sama seperti dia menggerakkan tangannya untuk menolong bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Nah, kita lihat Keluaran 3 ayat 19-21.
Pertolongan itu datang dalam bentuk bagaimana? Tuhan sendiri yang berfirman, dia katakan demikian. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ini Tuhan berbicara kepada Musa ketika dia memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Udah dikasih tahu itu gak bakalan gampang. Jadi udah dikasih tahu Musa, ini tugas berat buat kamu. Udah orangnya 2 juta. Ya, kalau orangnya taat-taat masih mending ya 2 juta. 2 juta tenggar tengkuk semua. Udah gitu ditambah, Raja Mesir itu tidak akan membiarkan kamu pergi. Udah dikasih tahu ini pekerjaan yang susah. Tapi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Perhatikan tangan siapa ini? Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib dan akan kulakukan di tengah-tengahnya. Setelah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan kamu akan membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Orang Israel itu waktu keluar dari Mesir, benar nggak tangannya hampa saudara? Enggak. Bawa apa? Emas, perak yang dia boleh ambil dari orang-orang Mesir. Saudara, ini nubuatan kalau menurut saya. Yang Tuhan berikan kepada Musa. Terjadi nggak ini saudara? Terjadi. Ya, jadi Tuhan memberikan pesan Tuhan, nubuatan kepada Musa dengan tugas yang berat, nggak gampang. Karena bukan hanya yang kau harus hadapi orang Israel yang tegar tengkuk, Raja Mesir juga enggak mengizinkan kamu pergi. Tapi itu bisa terjadi oleh tangan yang kuat. Kita akan lihat tangan siapa itu. Ya. Tangan yang kuat itu menekan. Kita pasti tahu cerita bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Bapak Ibu, kita lihat tangan yang kuat itu adalah tangan Tuhan sendiri. Keluaran 19 ayat 21. Ya, ada tantangan memang, ya, ayat yang ke-19. Tapi ada pertolongan. Ya, ayat yang ke-20. Lalu ada kemenangan. Ayat ke-21. Karena apa? Ada seruan doa yang menggerakkan tangan Allah bekerja. Ya, Bapak Ibu, berdoa itu bukan sekedar urusan meminta, benar nggak? Kalau doa cuma minta-minta itu bukan doa. Meminta adalah bagian dari doa itu. Ya, jadi kita jangan salah. Nah, ini yang saya mau share kepada saudara. Ya, selama pandemi ini saya belajar banyak loh saudara sebagai pendoa. Benar nggak saudara? Saya melihat tuh kesalahan-kesalahan hamba-hamba Tuhan. Wah, COVID-nya ditengking-tengking ya Cisokeng. Benar nggak? Ada hamba Tuhan tengking-tengking COVID. Sampai hari ini COVID-nya enggak selesai. Benar gak Bapak Ibu? Ibu penatua saudara barusan sembuh. Penatua Abolok udah 2 kali. Kena. Ya, sama istrinya kena 2 kali semuanya. Gak selesai. Ya karena COVID bukan harus ditengking. Yang ditengking itu roh jahat. Ya, gak disuruh tengking. Terus kita kaget. Semua selama 3 tahun ini hampir semua orang Kristen, bukannya orang Kristen aja, seluruh dunia syok, kaget. Gereja sepi, mall sepi, kantor tutup, ya semuanya kaget. Lalu apa ini? Mau doa nggak bisa, kenapa? Nggak bisa makan di PHK. Bagaimana? Teman-teman saya yang kerja di tour and travel, waduh kasihan banget loh saudara. Gak ada yang berani pergi naik pesawat aja gak berani. Itu benar-benar di-cut abis gak terima gaji loh saudara, gimana coba. Ya, nah itu
menjadi dua macam orang Kristen itu. Ada yang ngomel-ngomel sampai hari ini kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi yang survive dan melihat tangan Tuhan bekerja, Jehovah Jireh di PHK tapi pertolongan Tuhan datang, ada juga. Dan di situ dia hari ini melihat berkat Tuhan datang kepada dia. Amin. Nah, ini yang saya lihat saudara, waduh. Terus kita doanya gimana coba? Kita tengking-tengking kagak bisa, COVID-nya gak selesai-selesai sampai hari ini. Ya, kita belajar, oh ternyata apa yang sedang Tuhan izinkan, itu kita harus hadapi. Ya, banyak hamba Tuhan, maaf nih ya, waduh dia pengen nantang COVID karena seumur-umur kagak mungkin gak boleh ibadah. Gereja gak boleh kosong, orang Israel tuh bandel-bandel saudara. Ya, gak boleh. Pemimpin agama Yahudi itu nggak bisa terima saudara kalau nggak boleh ibadah. Tetap mau ibadah, akhirnya kena COVID semua dan Israel ditutup sehingga turis orang Indonesia nggak bisa pergi ke sana. Jadi grup saya termasuk salah satu itu. Puji Tuhan 1 minggu sebelum pergi saya kebetulan membawa anggota sel kita yang di industri. Saya pertama kali akan menjadi pembimbing rohani. 1 minggu sebelum pergi terjadi sesuatu di Israel dan ditutup Israel. Puji Tuhan kita nggak jadi pergi. Saya nggak bisa bayangin kalau saya udah masuk ke sana. Terus Israel ditutup. Saya nggak bisa bayangin seperti itu. Ya, nah jadi apa ini? Mereka nantangin, akhirnya jadi apa saudara? Masa nggak orang Tuhan nggak berani salaman? Dia taruh itu di medsos. Anak Tuhan takut salaman. Saya dengar hamba Tuhan ini bulan depannya kena COVID. Jadi itu bukan untuk ditantangin saudara ya. Kita harus hadapin. Terus kita doanya mesti bagaimana? Kita minta sama Tuhan COVID-nya berhenti gak berhenti-berhenti? Doanya mesti bagaimana? Makin gawat COVID-nya. Saya tinggal di apartemen dekat dengan Wisma Atlet Bapak Ibu. Jadi itu bulan-bulan Maret sampai bulan Juni bisa bayangkan setiap hari kami kan ada di rumah ya isoman. Itu sirene 1 hari bisa 6-7 kali saudara. Nganter orang COVID ke mana ke Wisma Atlet. Itu bunyinya bikin kita deg-degan gak enak banget. Karena kedengaran kenceng sekali. Gimana saudara mau berdoa? Di situ saya belajar, ini gimana ini Tuhan? Ya, kita gak bisa nantangin itu seperti itu, kita harus lewati. Ternyata ketika saya baca, saya pelajarin di Alkitab. Loh, penyakit menular bukan yang terjadi sekarang aja loh. Ketika orang Israel mau keluar, Tuhan juga kasih tulah penyakit. Di zaman Daud kalau kita baca ada penyakit, ada tulah. Jadi tulah-tulah penyakit yang diberikan kepada manusia itu bukan COVID-19 aja. Dari Alkitab itu sudah pernah terjadi. Makanya kita mesti baca, kita mesti tahu saudara. Itu sudah pernah terjadi semuanya. Ya, kita harus hadapi itu dengan tenang. Oh ternyata saya baru tahu. Jadi kita disuruh apa ini Tuhan? Bukan hanya sekedar urusan meminta. Kita mesti tahu maksud Tuhan apa. Kita mesti mengerti. Kita gak bisa bilang Tuhan jahat dengan mengirim COVID-19. Halo, ada yang bilang gitu? Tuhan jahat karena kirim COVID-19. No. Berarti dia udah jahat dong dari dulu-dulu. Dari zaman ini jahat dong. Ya, ternyata di karantina di rumah sendiri itu kita disuruh belajar bukan hanya minta sama Tuhan. Tapi berdiam diri. Tanya sama Tuhan. Belajar dengar suara Tuhan. Belajar untuk mengerti ini Tuhan bicaranya untuk apa sih? Kalau untuk dunia kegedean. Buat kita nih loh apa sih? Maksudnya Tuhan tiba-tiba kok kita diberhentikan dari pelayanan. Tiba-tiba semua jadwal khotbah berhenti. Saya jadwal khotbah cancel semua. Terus gimana? Tiba-tiba disuruh diam di rumah.
Dan saya pendoa loh Tuhan, apa ini? Ternyata Tuhan mau saya lebih dalam lagi mengerti. Untuk belajar, kita tidak komplain dengan apa yang sedang terjadi. Kita belajar untuk melihat what is behind, apa yang dibalik itu. Untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu gak jahat sama kita. Dia penuh kasih. Dan ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari ketika tangan Dia bekerja. Dan kita harus tahu itu. Makanya kita harus benar-benar nangkep banget Tuhan itu mau apa. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai udah ngalamin masalah baru kita belajar dengar suara Tuhan. Dari sekarang belajar dengar suara Tuhan. Karena berdoa itu termasuk di dalamnya adalah mendengar suara Tuhan. Ini beberapa rekan saya ini bersaksi begini. Sibuk terus, minta di mentor, oke. Belajar berdoa, berdiam diri, belajar dengar suara Tuhan. Gak bisa, gak tenang. Sibuk terus ajak ke kerja. Sampai berapa waktu yang lalu, dia kecelakaan, kepleset, jatuh, sampai bunyi kletek tangannya. Waduh, dia pikir ini udah patah ini tangan saya. Dia seorang guru. Langsung izin gak bisa ngajar anak-anaknya pakai Zoom semua. Tapi dia cerita, saya besuk dia, saya doain. Aduh sakit sekali Kak, katanya gitu. Saya berdoa saya gak mau dioperasi. Dia pergi ke Sinse, jadi itu urut sama Sinsenya, katanya sakitnya setengah mati. Katanya gak tahu deh, saya dengernya aja udah sampai begini. Saya doain saya Kak, doain saya. Oke, saya doain. Mau ngomong apa saudara? Doanya mesti gimana coba? Udah jerit-jerit sakit nih tangannya, digoyang juga kagak bisa. Saya cuman bilang, ini anak yang saya mau mentor gak bisa-bisa terus. Tuhan, saya berdoa, sembuhkan tangannya, tapi selain itu Tuhan, pakai dia. Karena sekarang dia udah gak bisa kemana-mana, gak boleh goyang. Karena kalau goyang ini sakit, jadi dia pakai waktu ini untuk benar-benar dia bisa mendengar suaramu Tuhan. Berapa hari kemudian dia ketemu saya bilang gimana? Oke, waduh katanya saya punya pengalaman luar biasa. Apa? Saya besok kan mesti ke dokter. Saya berharap jangan sampai saya dioperasi biayanya gede. Saya berdoa, lagi saya doa sama Tuhan, nangis-nangis. Saya dengar loh Kak suara Tuhan. Oh ya? Saya kaget. Tuhan ngomong apa sama kamu? Dia bilang gini, saya cuma dengar suara gini. Tulangmu akan baik-baik saja. Wih, luar biasa ya. Malam itu ketika dia pergi ke dokter tulang untuk mengecek tulangnya. Habis di ronsen ya saudara. Dokternya pegang ronsennya begini, bilang apa saudara? Tenang ibu, tulang ibu baik-baik saja. Persis seperti yang Tuhan ngomong sama dia. Amin. Jangan nunggu sampai tulang patah baru mau dengar suara Tuhan. Jangan tunggu, ternyata dia itu bukan patah, bergeser. Makanya sampai bunyi kletek begitu. Ya, jangan tunggu sampai tulang patah baru bergeser, baru mau dengar suara Tuhan. Hari ini pakai hari-harimu. Ya, 3 tahun di rumah aja, 2 tahun lah hitungannya. Di rumah aja, saudara mengalami enggak bersama dengan Tuhan ketika saudara sendiri? Itu yang dihitung sama Tuhan, benar enggak saudara? Jadi berdoa bukan urusan meminta saudara. Untuk menggerakkan tangan Tuhan ini saudara mesti dengar suara Tuhan. Saudara mesti punya komunikasi yang intim sama Tuhan. Saudara belajar enggak lewat masa-masa kita di karantina itu? Kalau di karantina kita ngomel-ngomel, nonton TV terus, buka YouTube, lihat-lihat film-film yang gak karu-karuan, saya sih gak ngelarang ya saudara ya. Tapi kalau konsentrasi saudara lebih ke film-film itu saja, saudara gak akan dapat apa-apa saudara. Amin. Dan ternyata Tuhan menghitung loh masa-masa ketika kita
berdiam di rumah, Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu siapa-siapa yang haus untuk komunikasi sama dia. Ini kan sepertinya seluruh dunia tiba-tiba diberhentikan, tidak bekerja, disuruh di rumah diam aja, benar gak? Kenapa kita gak pakai waktu ini? Sebenarnya ini adalah waktu yang emas. Kapan lagi? Soalnya kalau udah sibuk kerja, gak bakalan bisa punya waktu seperti itu. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Nah, kita lihat lagi. Keluaran 5 ayat 24. Ya. Tadi ayatnya Tuhan bilang ada tangan yang kuat ya. Keluaran 5 diulang lagi sama Tuhan. Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan itu ngomong sampai 3 kali loh saudara. Mereka akan keluar dengan tangan yang kuat. Saudara, tangan yang kuat itu apa sih? Itu adalah pernyataan saudara. Mengenai kehadiran. Tangan yang kuat itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Amin. Ada kuasa Allah. Kuasa Allah itu adalah bukti penyertaan Allah atas bangsa Israel. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan ngomong nanti ada tangan yang kuat, itu tangan dia sendiri yang akan menekan Fir'aun. Tangan dia sendiri yang akan menyertai Israel. Dan kata tangan yang kuat itu diulang-ulang oleh Tuhan kepada Musa. Supaya Musa kuat, karena ini bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Hari-hari ini kita lihat di masa pandemi, siapa yang mengalami penyertaan tangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya pasti di antara saudara juga mengalami penyertaan tangan Tuhan. Amin. Nah, Keluaran 8 ayat 19. Ketika di tulah yang ketiga, ini menarik sekali karena di situ Tuhan juga ngomong lagi. Ya, bukan hanya Tuhan yang ngomong, tapi siapa? Para ahli sihir di Fir'aun itu juga berkata bahwa inilah tangan Allah. Kenapa saudara? Karena para ahli di Mesir ini mulanya mereka anggap enteng. Ya, karena ahli sihir di Mesir juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib seperti yang dilakukan oleh Musa, ya. Tapi berikutnya Fir'aun mulai gentar pada saat para ahli sihir sudah tidak bisa lagi melawan tulah dari Allah. Dan dia mengakui inilah tangan Allah sendiri yang menyertai bangsa Israel. Amin. Yang ngaku siapa? Ahli sihir itu ngaku ini tangan Tuhan. Wih, musuhnya loh, orang sihir loh, nggak percaya Tuhan aja bisa melihat bahwa ini adalah tangannya Allah sendiri yang menyertai bangsa Israel. Wow, ya, tangan yang kuat dinaikkan. Nah, tadi kita lihat tangan yang kuat diacungkan oleh Tuhan untuk menyertai bangsa dan Israel. Sekarang ada tangan yang kuat dinaikkan. Di mana? Mari kita baca ayatnya. Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar bangsa Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh apa? Tangan yang dinaikkan. Ini detik-detik terakhir ketika Fir'aun mengejar bangsa Israel yang sudah awalnya dia usir keluar, diizinkan untuk pergi. Tapi terus dia nggak bisa terima, dia balik, dia kejar lagi. Tapi orang Israel dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Luar biasa. Tangan yang dinaikkan itu adalah tangan Allah sendiri yang Allah lakukan untuk melakukan penyertaan kepada bangsa Israel. Ya, umat Israel yang awalnya takut namun reaksinya mulai beralih melihat perbuatan Tuhan dan keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Hari-hari ini pengalaman yang dialami oleh orang Israel keluar dari Mesir, ya,
itu juga merupakan pengalaman kita juga hari-hari ini. Bagaimana kita keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Bagaimana kita keluar dari semua masa-masa yang membuat kita terpuruk. Di sini menentukan kalau saudara berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan akan bergerak menyertai saudara. Karena itu hari ini ada pesan profetis untuk teman-teman di sini. Ada tangan Tuhan menyertai setiap kesulitan yang saudara hadapi. Jangan berhenti berdoa. Amin. Tangan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tangan yang menggerakkan dunia ini adalah tangan yang penuh kasih yang menaungi kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu jangan fokus sama masalah. Fokus kepada apa? Kebesaran dan kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya orang-orang di tempat ini, saudara-saudara terkasih yang di tempat ini adalah mereka yang sudah keluar dari kesulitan selama masa pandemi. Amin. Saya percaya itu. Yang hari ini akan terus maju, berjalan bersama Tuhan di dalam kemenangan. Tidak lagi menoleh ke belakang. Walaupun saya tahu semua kita mengalami kesulitan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kuramana syakarala mana syakarala pada syika. Hira bapa kaparaya sikera. Shika bapa paraya. Hika bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tangan penyertaan-Mu menaungi setiap kami hari ini. Sehingga kami sanggup melewati hari-hari yang sulit. Hari ini kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau katakan kami tidak akan berhenti berdoa. Kami tidak akan malas berdoa. Kami akan tetap haus. Kami akan tetap semangat mengikut Engkau Tuhan. Karena kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tercecer. Entah kemana. Karena tidak kuat menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah menjanjikan semuanya akan oke-oke dan lancar-lancar. Tugas yang Kau berikan kepada Musa itu begitu berat. Tapi oleh karena tangan-Mu Tuhan, Kau menyanggupkan Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan hari ini juga Tuhan, pandemi ini sangat berat buat setiap kami Tuhan. Tapi oleh karena tangan-Mu Tuhan, oleh karena tangan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur bahwa kami boleh melewatinya dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih. Ora bapa karayas. Hiralaya satara baraya sandarawo. Hikarara baraya satakarala baraya sa. Ura baba baraya sandaralawo. Hirala barala sandar. Hiara baba raya se. Irala sandaralawo. Hiarala baba. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kiara Badasa yang sanggup menggerakkan tangan-Mu Tuhan untuk menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa-Mu yang di dalam doa-doa kami, di dalam seruan-seruan kami, sanggup menggerakkan tangan-Mu bekerja Tuhan.
Kami berdoa Abalof Jamblang mengalami lawatan yang luar biasa. Karena seruan doa yang luar biasa naik dari tempat ini Tuhan. Tangan-Mu akan bekerja, bergerak Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan Tuhan, yang perlu dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Gurabadaya sakarala baba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kira badaya si. Haranaya shikara baba. Mari kita naikkan tangan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau telah membawa kami hari ini melewati kesulitan. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, saya mau kuatkan setiap saudara untuk tetap terus tekun di dalam doa-doamu. Dan jangan bersungut-sungut. Terus mengucap syukur. Naikkan doamu terus karena kebangunan rohani tidak boleh dihambat oleh pandemi. Amin. Kebangunan rohani harus terus terjadi. Pandemi tidak boleh menghentikan kebangunan rohani. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami doakan hari ini kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Tuhan, tidak akan cukup ruangan-ruangan di tempat ini menampung jiwa-jiwa. Tidak akan cukup Tuhan. Ora pada sikara lamana sandara lamana mana. Lawat Tuhan, terus Tuhan, bawa jiwa-jiwa ini Tuhan. Biarkan Tuhan jemaat di tempat ini pergi memenangkan jiwa Tuhan. Di dalam nama Yesus, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat Tuhan. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka yang dipulihkan boleh datang di tempat ini Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi tempat ini dengan orang-orang yang haus. Orang-orang yang mau percaya akan Engkau. Injil-Mu harus diberitakan Tuhan. Kedatangan-Mu semakin dekat. Injil harus diberitakan Tuhan. Yes Lord. Kurabada shikarala barabada syandamana.